NU tumbang karena tambang. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya khawatir waktu itu bahwa NU akan terjebak masalah tambang, dan kekhawatiran saya terbukti sekarang. Jujur saya menyayangkan mengapa hal ini terjadi. Sebagai masyarakat awam, saya sangat menyayangkan kalau organisasi sebesar NU harus pecah atau bermasalah seperti ini, harus tumbang karena tambang. Itu sangat-sangat saya sesalkan. Dan mohon maaf, akhirnya saya harus mengatakan, ini gara-gara Jokowi dan Bahlil yang merusak ormas keagamaan dengan iming-iming konsesi tambang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, beredar kabar 1 minggu terakhir ini minimal gonjang-ganjing di organisasi keagamaan terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama. NU ini adalah organisasi terbesar. Menurut catatan Kemendagri ada 92 juta anggotanya. Kalau ditambah dengan simpatisan dan sebagainya, itu bisa mencapai 127 juta orang sampai 150 juta orang. Memang harus diakui PBNU ini adalah organisasi keagamaan terbesar di dunia. Dan itu adalah organisasi yang didirikan oleh kakek dari Presiden Abdurrahman Wahid. Saat ini ada gonjang-ganjing, ada tsunami besar, bermula pada bocoran risalah rapat Rais Am PBNU tanggal 20 November yang lalu, yang isinya ada 5 poin. Salah satunya adalah meminta kepada Ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, untuk mundur atau mengundurkan diri dalam waktu 3 hari. Kalau tidak mundur akan diundurkan. Kurang lebih seperti itu risalah rapat dari Rais atau lembaga syuriah di PBNU. Lembaga syuriah ini adalah lembaga tertinggi atau majelis tinggi dari NU, dan di bawahnya adalah lembaga tanfisyah yang dipimpin oleh ketua umumnya, yaitu Gus Yahya atau Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf, dan sekjennya Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ini menimbulkan kehebohan, dan setelah itu ada perlawanan dari Gus Yahya dengan mengumpulkan ketua umum PBNU seluruh Indonesia dalam satu rapat, dan intinya melawan. Tidak bisa rapat harian syuriah itu mengundurkan atau memberhentikan ketua PBNU, itu intinya seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa karena syuriah ini adalah lembaga tertinggi di PBNU, sehingga merasa punya hak atau wewenang untuk mencopot ketua umum PBNU. Pertanyaannya, ada apa? Kok tiba-tiba tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada masalah-masalah yang mengemuka di ruang publik, ada proses pemberhentian kepada ketua PBNU ini? Ini menjadi pertanyaan publik, termasuk saya yang notabene adalah simpatisan dari NU, meskipun saya bukan anggota aktif NU. Karena bagi saya NU ini adalah penjaga moral dan kultural bangsa ini. Mengapa tiba-tiba ada gonjang-ganjing di dalamnya? Bahkan tanggal 26 November yang lalu, karena Gus Yahya tidak mau mengundurkan diri, makanya terbitlah surat dari Suriah PBNU memberhentikan Gus Yahya dari ketua umum PBNU terhitung mulai tanggal 26 November 2025 jam
0145, konon seperti itulah. Mengapa lembaga Suriah atau Rais Am PBNU yang dipimpin oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ini tiba-tiba membuat putusan yang sangat-sangat ekstrim seperti itu? Orang menduga banyak hal, beberapa pengamat menduga banyak hal. Apakah ini terkait dengan kehadiran tokoh Zionis internasional yang diundang oleh PBNU, yaitu Peter Berkowitz, dalam latihan kepemimpinan NU beberapa waktu yang lalu? Peter Berkowitz ini adalah tokoh Zionis internasional. Selain di NU, dia juga memberikan ceramah di UI, dan itu menimbulkan kehebohan yang luar biasa, sehingga UI perlu mengklarifikasi untuk minta maaf kepada publik, karena Peter Berkowitz ini ada tokoh Zionis. Nah, ada sangkut pautnya apa UI dengan Peter Berkowitz? Kok bisa Peter Berkowitz, tokoh Zionis internasional ini, hadir di UI? Ternyata kita tahu bahwa Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini adalah Ketua Majelis Wali Amanah UI. Nah, ini terus digoreng oleh publik. Nah, akhirnya sebagai seorang jurnalis media alternatif, saya mengulik mencari berita ada apa yang sebenarnya. Ternyata ada bocoran atau statement dari salah seorang pimpinan PBNU bahwa awalnya ini adalah keretakan hubungan atau pecah kongsi antara Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya dengan Sekjen PBNU yaitu Gus Ipul atau Saifullah Yusuf yang sekarang menjadi Menteri Sosial. Keretakannya di mana? Yang kita dengar dan kita baca adalah ini masalah tambang. Gus Ipul memaksakan korporasi tertentu yang sudah mempunyai komitmen untuk menjadi investor pengelolaan tambang atau konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU. Tapi Gus Yahya berpikiran bahwa ini tokoh A, korporasi besar yang sedianya mengelola konsesi tambang NU ini kelihatannya tidak satu frame dengan pemerintah yang sekarang. Makanya Gus Yahya menginginkan pergantian pemain investor dalam pengelolaan tambang, sehingga ini menimbulkan keretakan di antara keduanya. Ini isu yang beredar, yang santer di ruang publik. NU tumbang karena tambang. Kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau kita melihat bahwa keretakan hubungan antara Ketua Umum PBNU dan Sekjen ini sudah berjalan 6 bulan yang lalu. Konon katanya Sekjen PBNU tidak mau tanda tangan hampir 17 surat keputusan dari PBNU, sehingga tidak bisa ditandatangani juga oleh Ketua Umum PBNU, tidak bisa ditandai juga oleh Khatib Am dari PBNU. Khatib Am itu adalah sekretaris lembaga Suriah. Ini yang menjadi soal. Ternyata terbuka di ruang publik bahwa ini karena tambang. Sangat disayangkan. PBNU, ormas keagamaan terbesar di dunia, harus pecah, harus bermasalah, harus ada gonjang-ganjing karena tambang. NU tumbang karena tambang. Ini yang membuat kita prihatin. Nah, masalah tambang ini dari awal saya sudah mengemukakan bahwa ini adalah jebakan Batman dari pemerintah Jokowi waktu itu yang memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan, dan NU begitu saja mengambil begitu saja. Nah, bagaimana ini akan menimbulkan masalah ormas keagamaan yang seharusnya fokus menjaga moral bangsa, harus bermain di area bisnis yang mereka tidak kuasai. Waktu itu kira-kira setahun yang lalu saya sudah mengatakan bahwa sudah pasti konsesi tambang yang diberikan pemerintah akan mengundang investor
Dan investor ini otomatis bukan orang NU pasti. Itu pemodal besar atau pemain tambang besar, dan saya khawatir waktu itu bahwa NU akan terjebak masalah tambang, dan kekhawatiran saya terbukti sekarang. Jujur saya menyayangkan mengapa hal ini terjadi. Kita tidak tahu bagaimana perlawanan Gus Yahya karena sudah diberhentikan per tanggal 26 November 2025, padahal jabatannya masih sekitar setahun lebih, atau dia harusnya menjabat sampai tahun 2027. Ini harus menghadapi, menyikapi keputusan sepihak dari Suriah PBNU seperti ini. Saya berharap satu hal, kiai-kiai sepuh PBNU untuk turun gunung untuk mengadakan islah atau tabayun kedua hal ini. Jangan akhirnya ormas keagamaan yang begitu besar, yang mempunyai kontribusi positif dalam menjaga moral bangsa, itu harus pecah gara-gara sepele, gara-gara tambang. Dan masalah ini saya dari awal sudah mengatakan ini adalah kontribusi Jokowi untuk merusak ormas keagamaan agar bisa dikendalikan. Dan sekarang dampaknya seperti sekarang. Saya melihat Presiden Prabowo tidak ikut campur dalam kisruh di PBNU ini, tapi saya melihat seharusnya para kiai sepuh, kiai langitan di PBNU untuk turun gunung, melerai, melakukan tabayun, melakukan islah agar kisruh ini dapat berakhir, atau setidaknya karena keputusan pemberhentian Ketua Umum PBNU ini sudah terlanjur dikeluarkan oleh Suriah PBNU, harus diikuti tapi dengan adanya langkah-langkah bijak, win-win solution yang tidak menimbulkan keretakan atau perpecahan di PBNU. Sebagai masyarakat awam, saya sangat menyayangkan kalau organisasi sebesar NU harus pecah atau bermasalah seperti ini, harus tumbang karena tambang. Itu sangat-sangat saya sesalkan. Dan mohon maaf, akhirnya saya harus mengatakan ini gara-gara Jokowi dan Bahlil yang merusak ormas keagamaan dengan iming-iming konsesi tambang. Belum ada manfaatnya kepada ormas keagamaan, tapi yang terjadi adalah dampak perpecahan dalam tubuh ormas keagamaan, yaitu NU. Sahabat Indonesia, kita sebagai masyarakat berharap gonjang-ganjing atau kisruh di PBNU segera berakhir, ada jalan keluar terbaik, tidak ada intervensi dari pemerintah. Mudah-mudahan dengan kelegowoan atau kebijaksanaan kiai-kiai sepuh untuk turun gunung dan memediasi dua kelompok ini, akan ada solusi terbaik untuk PBNU. Karena seperti yang di awal saya bilang, PBNU itu anggotanya luar biasa banyak, 92 juta lebih, bahkan ada yang mengatakan 150 juta lebih. Ini benar-benar organisasi bukan kaleng-kaleng, organisasi terbesar di dunia. Sayang sekali kalau harus pecah gara-gara urusan yang sangat sepele. Sayang sekali kalau harus ada kepentingan dari ketua umum dan sekjen yang berbeda karena urusan tambang yang akhirnya membuat PBNU dan kepengurusan NU tumbang. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sahabat Indonesia, saya tidak mempunyai pretensi apa-apa. Saya hanya ingin berharap sebagai masyarakat Indonesia yang merupakan simpatisan NU, karena kita tahu bagaimana rekam jejak NU yang luar biasa dalam menjaga keindonesiaan kita, itu harus terjadi gonjang-ganjing dan perpecahan di internal mereka gara-gara urusan sepele, yaitu tambang. Mudah-mudahan sekali lagi para kiai sepuh PBNU berkumpul dan melakukan islah tabayun sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan solusi yang terbaik untuk kemaslahatan umat Islam
khususnya anggota dan simpatisan dari Nahdlatul Ulama. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik beberapa hari ke depan, sehingga kisruh di PBNU ini dapat segera berakhir dengan solusi yang terbaik buat bangsa Indonesia, khususnya warga dan simpatisan dari Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.